Selamat datang, yang baru mampir jangan lupa subscribe, agar aku semangat membuat video sampai tamat. Jika sudah, mari kita mulai alur ceritanya. Di awal kisah di sebuah kampus yang memperlihatkan seseorang merekam manusia bersayap. Hal yang aneh ini dibicarakan orang kampus, karena penasaran Su Chan merebut HP milik temannya. Dia melihat hal apa yang membuat semua orang heboh. Su Chan pun bertanya, apa yang begitu kerennya dari sayap serangga, bukannya sangat menyeramkan? Su Chan menambahkan, sudahlah jangan membahas ini lagi. Nanti malam cewek-cewek berencana pergi minum, kalian ikut apa tidak? Temannya menjawab, bukannya kemarin malam sudah pergi. Iya juga, lagi pula mereka pergi cuma ingin melihat kamu, tambah temannya. Sekedar info ya teman, Su Chan ini adalah cowok terpopuler di sekolah, bahkan followernya 5.000, nilai kuliah selalu A+, sampai setiap cewek-cewek ada acara apapun Su Chan pasti diajak. Banyak dari para cowok yang iri dengannya. Dia paling sempurna dari yang lain. Bahkan tingkatannya sudah berbeda dari cowok yang lain, bahkan mencari teman pun sangat gampang baginya. Waktu pulang pun tiba, temannya bertanya, kau tidak apa-apa pergi minum dengan perempuan lain? Kemudian Su Chan menoleh ke belakang, ternyata ada Kim Mi Hee yang memanggil. Dia bertanya, kamu mau pergi kemana? Apakah kamu akan pergi makan? Sebelum menjawab, Su Chan malah diejek dan disindir temannya, karena dia selalu memiliki semua keberuntungan. Kemudian temannya bertanya, Kim Mi Hee, kamu mau ikut minum apa tidak? Su Chan bilang dia ikut nanti. Kim Mi Hee menjawab, aku mau ikut. Karena saking bahagianya Kim Mi Hee ingin memeluk Su Chan dari belakang, dengan responnya dia langsung menangkis yang membuat Kim Mi Hee terkejut. Entah apa yang disembunyikan Su Chan, temannya bertanya, kamu kenapa? Maaf semuanya, aku merasa tidak enak badan, jadi aku pulang duluan, kata Su Chan. Semua temannya merasa heran dengan perilaku aneh Su Chan karena dia kadang-kadang pulang secara tiba-tiba seperti itu. Dengan berjalan Su Chan berkata, maaf, kemarin aku pergi minum selama 5 ronde, mungkin aku minum terlalu banyak. Temannya yang mendengar cuma garuk-garuk kepala karena kebingungan dengan perilakunya. Di perjalanan pulang Su Chan berpikir bahwa memiliki sesuatu rahasia. Dia mengingat teman yang dulu bercanda bersama, kumpul-kumpul bersama, sekarang menjadi penyendiri karena faktor ketidaknyamanan. Suatu hari dia minum terlalu banyak, dan entah dia alergi terhadap alkohol atau tidak, dia mulai gatal-gatal dan mulai benjol-benjol. Mungkin itu memalukan atau ekspresi jijik dari teman sekelasnya, bahkan dia langsung melarikan diri. Dari kejadian itu yang membuatnya selalu sendiri. Tak lama sampai juga di rumah Su Chan, dia langsung masuk kamar mandi, membuka bajunya, tubuh yang penuh perban. Kemudian perbannya dibuka dan itulah jawaban mengapa Su Chan sangat tertutup karena memiliki sebuah kelemahan yang membuatnya sangat tidak percaya diri dari semua orang. Itulah mengapa dia membayangkan temannya yang menyendiri, karena Su Chan juga memiliki keanehan. Dia bercermin, dia membenci sayap yang menyeramkan baginya itu. Alasan sayap itu adalah semasa SMP Su Chan menyemprot capung yang terbang ke dalam ruangan, dan capung tersebut hancur menjadi debu. Setelah tidak sengaja menghirup debunya, Su Chan langsung muntah dan tertidur akibat kelelahan. Pada keesokan harinya Su Chan sangat kaget karena baru menyadari jika punggungnya tumbuh sayap.
dia sangat ketakutan jika orang lain melihat dan memperlakukannya sebagai monster. Dia juga takut jika menjadi tahanan yang menjadi bahan eksperimen. Su Chan sangat ketakutan, bahkan dia hidup sampai sekarang melakukan apa saja yang bisa menyembunyikan sayap tersebut dari menjaga jarak dengan orang lain, dan semua yang dilakukan Su Chan sampai sekarang tidak ketahuan orang lain, bahkan sampai bisa masuk universitas. Karena menyendiri sangat menyakitkan baginya, dia memutuskan untuk merubah penampilannya dari memotong rambut, sayapnya yang diperban dan dilipat. Dari semua yang dilakukan membuat Su Chan memiliki kepercayaan yang meningkat dan bisa berbaur dengan orang-orang di lingkungan sekitar, bahkan bisa memiliki teman dekat. Itulah awal mula semua yang terjadi sampai sekarang. Tetapi untuk saat ini yang dirasakan Su Chan sangat kacau, karena akan jalan bareng bersama Kim Mi-hee yang membuat Su Chan merasa tidak percaya diri. Setelah selesai mandi dia keluar sambil berpikir negatif terus-menerus sampai tidak menyadari jika Kim Mi-hee sudah ada di depan pintu kamar mandi yang membuat Su Chan kaget. Dia kembali ke dalam, dan langsung mengunci pintu. Su Chan berkeringat dingin, dia berpikir apakah Kim Mi-hee melihat sayapku? Kenapa dia bisa masuk ke kamarku? Kim Mi-hee berkata, tadi pintunya terbuka, dan teman-teman kita menyuruh untuk minum-minum di rumahmu, jadi mereka memberikan alamat rumahmu dan aku datang terlebih dulu ke sini. Mendengar itu Su Chan sangat marah tetapi tak berkata apapun. Sambil menunggu di depan pintu Kim Mi-hee berkata, Su Chan, apakah kamu benar-benar pulang hari ini karena sakit? Tidak hanya hari ini, biasanya kamu sering pergi seperti ini, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dari kita? Su Chan menjawab, tidak, bukan seperti itu. Kim Mi-hee terdiam sejenak, kemudian menaruh minuman, dan berkata, ayo keluar dari rumah ini. Kamu harus pergi nonton bersamaku hari ini, aku akan menunggumu sampai kamu keluar. Su Chan sangat kaget mendengar perkataan Kim Mi-hee dan berkata, jangan, bukankah sudah kubilang aku merasa tak enak badan? Kim Mi-hee menambahkan, kamu pikir aku tidak tahu jika kamu berbohong? Aku tahu jika kamu pura-pura sakit, aku juga tahu kapan kamu merenungkan sesuatu sendiri, bahkan aku tahu kapan kamu menyembunyikan sesuatu, tapi kamu menutup mulutmu. Aku marah dan sedikit sedih, aku sebenarnya sangat bersyukur jadi mungkin bukannya kamu tidak menyukaiku. Aku juga mau ikut campur urusanmu, kalau ada yang mengganggumu aku harap kamu bisa sedikit mengandalkanku. Mendengar perkataan Kim Mi-hee, Su Chan merasa tenang dari sebelumnya, tak lama dia keluar dari kamar mandi dan berkata, ayo nonton film. Mereka pun berangkat berjalan kaki, tetapi ada seorang yang mencurigakan memandang mereka dan dari bayangannya dia juga seorang monster. Tak butuh waktu lama mereka sudah sampai dan bertemu dengan seorang mahasiswa yang ingin survei. Setelah selesai melakukannya Kim Mi-hee berjalan dan melanjutkan ke bioskop. Film sudah diputar, mereka duduk bersebelahan bahkan sangat mepet. Tak lama Kim Mi-hee ingin pergi ke toilet tak lama meninggalkan Su Chan seorang diri. Dia menonton sambil berpikir jika menembak Kim Mi-hee dan membongkar rahasianya yang memiliki sayap seperti monster itu mungkinkah dia akan menerimanya. Tak lama lampu mati dan layar film padam, semua orang sangat kebingungan yang sedang terjadi. Tak lama petugas berteriak, kabur, semuanya segera kabur dan lari keluar. Saat ini ada pria yang membawa senjata besar, ini bukanlah sebuah acara,
kumohon patuhi dan kabur." Belum selesai menjelaskan, petugas ditusuk dari belakang dan diangkat melayang oleh manusia monster. Semua orang yang melihat sangat ketakutan, berteriak minta tolong, lari ke sana kemari, bahkan Su Chan sangat ketakutan tetapi masih mengkhawatirkan Kim Mi-hee. Sang monster yang melihat Su Chan langsung ngiler ingin memakannya. Dia melompat tinggi dan langsung menyerang Su Chan tetapi bisa menghindarinya. Setelah bertemu dengan dekat, Su Chan mengetahui jika tangan orang tersebut juga berbeda dari yang lain. Dia menyamakan dengan serangga yang membuatnya terkejut. "Apakah sebelumnya kau belum pernah melihat manusia serangga yang lain? Kau harus terbiasa dengan ini juga," semprotan serangga itu. "Aku bahkan menjadi seperti ini dan bisa mencium sesuatu." Tanpa satu kata pun Su Chan berlari dan monster yang terbang di atasnya bersiap-siap menyerang. Tetapi tak terduga Kim Mi-hee melempar sesuatu yang membuat monster teralihkan dan Su Chan bisa selamat. "Aku baru keluar toilet, mereka memintaku untuk melarikan diri, aku tidak bisa menemukanmu," kata Kim Mi-hee. Sang monster berkata, "Kau sepertinya tidak takut mati, berani-beraninya kau mengganggu waktu makan berhargaku." Su Chan berteriak, "Larilah, berbahaya di sini." Sang monster pun melompat menyerang Kim Mi-hee. Ketika di luar gedung sedang berdebat karena seseorang yang ingin masuk, tak terduga Kim Mi-hee terjatuh dari gedung dan teriakannya membuat orang yang melihat sangat kaget. So Chan khawatir melihatnya terjatuh, tetapi dia masih ragu untuk menolongnya karena tanpa sadar dia akan terbang dan dilihat oleh banyak orang yang di luar gedung. Su Chan sangat ketakutan jika disebut monster, tetapi tanpa diduga Su Chan melompat dan menyelamatkan Kim Mi-hee. Dia mencoba meraih, kemudian merangkulnya dan sayap yang selama ini disembunyikan dari semua orang. Sekarang diperlihatkan di depan banyak orang, dia terbang di atas angin dan tanpa disadari dari mereka juga ada yang merekam. Orang-orang yang melihat kejadian itu pun sangat penasaran apakah itu asli sayap sungguhan, dan sang monster yang melihatnya juga sangat kaget. Ternyata selama diserang dia menyembunyikan sayapnya. Dia juga menyimpulkan serangga yang mempunyai kemampuan terbang yang luar biasa seperti itu adalah capung. Su Chan dengan khawatir dengan keadaan Kim Mi-hee, dia terbang dengan kecepatannya untuk pergi ke rumah sakit. Sang monster yang melihatnya terbang membuatnya ingin memakan, tetapi tanpa sadar sang monster diterkam dari belakang yang membuatnya langsung pingsan. Cewek itu berkata, "Menggunakan sayap di tengah-tengah kota, hebat juga, karena keributan yang kamu buat dan keberadaan kaum kita, tidak boleh diketahui oleh publik." Kemudian dia mendapatkan telepon dan memutuskan untuk membawanya ke sekolah bersama dia. 1 bulan kemudian, di kampus yang masih ramai tentang seseorang yang bisa terbang dengan sayap seperti capung, mereka sekarang menyindir Su Chan, sekarang dia menjadi tertutup tidak seperti dulu. Bahkan sampai teringat masa kecilnya yang tidak memiliki teman, bahkan selalu dikucilkan karena seorang yatim piatu, tidak bisa merasakan seperti anak-anak yang lain, dia bahkan tidak memiliki teman, selalu kesepian. Ketika Su Chan berjalan pulang, ada seseorang yang ingin membuka jaketnya, tetapi Su Chan menyadarinya dan masih bisa menghempaskan tangannya yang membuatnya marah. Orang itu berkata, "Mereka menantangku, mereka menyuruhku untuk memeriksa apakah kau memiliki sayap. Kau bertindak berlebihan," dia berkata sambil berjalan. Melihat perlakuan mereka sekarang membuat Su Chan sangat kesal.
karena dulu dia pria populer yang tidak pernah kekurangan orang di sisinya, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi. Bahkan setiap orang yang melihatnya cuma menyindir dan lirikan mereka yang menghina. Karena sudah lama tidak membuka sosmed, ternyata banyak yang unfollow. Karena mendengar kejadian kemarin, tetapi Suchan masih tenang karena memiliki Kim Mi-hee. Dia mengingat perkataan yang kemarin, Suchan sangat optimis dari Kim Mi-hee yang akan menerima kekurangannya. Tetapi dia baru bangun dari pingsannya dan Suchan menjenguk ke rumah sakit, tetapi Kim Mi-hee malah ketakutan melihat Suchan, bahkan dia mencoba menenangkannya tetapi tidak berdampak apapun, bahkan Suchan tidak percaya yang dulu perhatian sekarang malah menghindarinya. Bahkan Kim Mi-hee berkata, mulai sekarang jangan datang, jangan menjenguk aku lagi, dasar monster. Suchan yang mendengar perkataannya sangat terpaku. Tidak percaya dengan omongannya, dan dia juga sangat frustasi, ketika di dalam kamar mandi dia meratapi nasib yang menimpanya, dia berusaha memotong sayapnya sendiri dengan gunting, bahkan walau dengan paksa dia juga tidak berani dan menjatuhkan guntingnya, dia sangat terpukul dengan omongan Kim Mi-hee, cuma bisa menangis. 1 bulan kemudian dia masih sendiri, Suchan berusaha bunuh diri dari gedung kampus, pandangan wajah yang kosong, dia berusaha menghilangkan penderitaannya selama ini dengan melompat dan secara refleks sayapnya keluar yang membuatnya terbang di udara. Perempuan yang mengalahkan sang monster pun muncul dengan berdiri di kaca gedung sambil berkata, "Wah, aku sangat iri, aku harap punya sayap seperti itu." Suchan tanpa kata-kata sangat heran karena tanpa sadar dia bisa menempel di dinding. Perempuan itu berkata, "Aku tahu cara untuk kembali menjadi normal, apakah kau ingin tahu caranya?" Suchan sangat kaget mendengar perkataannya, dia juga berpikir bahwa cewek itu memiliki antena yang mirip seperti serangga lain. Karena mereka ngobrol di atas udara, cewek pun kedinginan dan menyuruh Suchan untuk turun agar diberi penjelasan ketika di tempat yang nyaman. Ketika sudah di dalam ruangan tanpa menunggu lama Suchan memukul dinding dan berkata, "Apa yang perlu kulakukan untuk kembali normal?" Cewek menjawab, "Aku tidak tahu, aku punya sesuatu kondisi yang sama, tetapi jika masih ingin tahu datanglah ke sekolahku. Maka profesor bisa langsung menjelaskan kepadamu." Suchan cuma terdiam melongo, dia berpikir wawancara, profesor, dan universitas. Apakah kita sejenis? Dalam benaknya, kemudian Suchan bertanya, "Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Bahkan kemarin aku diserang." Cewek pun menjawab, "Kalau tidak percaya terserah kau saja, dan silahkan balik lakukan bunuh dirimu, tapi kalau kau percaya dan mengikuti kau tidak akan hidup sendiri lagi." Dengan berat hati, Suchan yang belum bisa percaya terpaksa mengikutinya, karena dia juga tidak ada tempat tujuan lain. Ketika mereka di dalam bis, cewek pun menjelaskan asal-muasalnya. Bahwa yang dipegangnya adalah semprotan yang menggabungkan DNA manusia dan DNA serangga. Dulu semprotan ini sangat populer untuk membunuh serangga sekali semprot, tetapi jika menggunakan ini DNA serangga bercampur dengan DNA manusia di sekitarnya dan terjadilah seperti kau dan belalang sembah itu. Satu bagianmu dari tubuhmu berubah menjadi serangga yang kau hirup. Suchan dengan kesal menjawab, "Siapa yang membuat semprotan mengerikan ini?" "Aku juga tidak tahu, semua masih misteri dan ada jumlah korban yang tak terhitungkan terpapar semprotan ini," jawab si cewek.
Su Chan memeriksa di HP bahkan tidak menemukan satupun jejaknya. Cewek juga menegaskan bahwa kami menghapus semua jejak mereka. Tak terasa mereka sudah sampai tujuan. Ketika melihat sekitar, Su Chan masih kebingungan karena berada di dalam terowongan, dan ternyata ada jalan rahasia yang tidak semua orang tahu. Ketika pintu terbuka, cahaya menyilaukan membuat Su Chan kaget. Bahkan setelah masuk dan melihat betapa luas kampusnya, bahkan semua penduduknya juga orang yang terkena paparan semprot serangga, mereka bisa berinteraksi sesama. Su Chan yang melihat cuma terdiam, karena dia berpikir cuma dia seorang yang memiliki kelainan, tetapi setelah melihat semua itu dia sangat takjub. Dari kejauhan sang monster yang menyerang, Su Chan melihat di balik kaca, dia tertangkap tetapi tidak berubah, dia masih ingin memakan Su Chan sang capung. Kita lanjut alur ceritanya di video selanjutnya, bantu subscribe, agar aku semangat membuat videonya.